Kita mulai penyampaian visi dan misi calon kepala desa Tanjung Rejo untuk masa bakti 2021-2027 dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang kesempatan yang pertama kami berikan kesempatan kepada calon nomor urut 1 kepada beliau Bapak Hari Yasid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Panwascam Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Yang terhormat Ibu PLH Bu Sri Sulatin. Kita semua hadir di Balai Desa Tanjung Rejo dalam acara visi dan misi calon kepala desa Tanjung Rejo. Sebelumnya Bapak dan Ibu termasuk dari jajaran Kecamatan Margoyoso, Pak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek Margoyoso atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, dan segenap perangkat desa Tanjung Rejo dan semua lembaga desa Tanjung Rejo, termasuk masyarakat desa Tanjung Rejo yang tidak kami bisa sebut satu persatu, termasuk pemuda khususon pemuda Dukuh Kerajaan Lor Kali, pemuda Dukuh Kerajaan Kidul Kali, pemuda Dukuh Pagungan, pemuda Dukuh Galombo, termasuk jangan lupa pendukung Bapak Hari Yasid alias Yaye nomor 1. Hidup nomor 1. Hidup nomor 1. Terima kasih. Ini langsung saja saya akan memulai visi dan misi saya, karena kami sendiri sudah tahu bahwa nama Pak Hari Yasid alias Yaye, semua warga sudah tahu bahwa Pak Yaye adalah pernah menjabat kepala desa 2 kali. Nah, ini pada periode ketiga Pak Hari Yasid alias Pak Yaye nyalon kepala desa lagi. Untuk itu khususon warga desa Tanjung Rejo, baik pemuda, baik ibu-ibu, baik bapak, nyai, mbah, simbah, kula nyuwun doa pangestu bahwa Pak Hari Yasid alias Pak Yaye nomor 1, nomor 1, nomor 1, hidup. Alhamdulillah. Dan ngoten nah. Amin. Dan ini karena waktunya termasuk sudah siang, ya. Ini kami akan memulai
visi dan misi saya. Visi dan misi saya ya, selama menjabat kepala desa 6 tahun, mulai nanti periode 21 sampai periode 27. Tentunya sudah kami kemas, sudah kami tulis. Intinya semua warga desa Tanjung Rejo mohon didengarkan, mohon dimengerti bahwa misi dan misi Pak Aryasid alias Yaye kudune yo didu ngono. Dak ngoten ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi calon kepala desa Tanjung Rejo nomor urut 1 Pak Aryasid, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, periode tahun 2021-2027. Visi saya melanjutkan penyelenggaraan pemerintah desa Tanjung Rejo yang bersih, jujur, cerdas, dan bergotong royong untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan maju. Misi saya 1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat. 2. Meningkatkan dan melanjutkan kualitas pembangunan infrastruktur yang terarah. 3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset desa. 4. Meningkatkan hasil tani dan pengelolaan hasil pertanian. 5. Meningkatkan hasil peternakan sapi, terutama desa Tanjung Rejo ya, kambing dan ternak lainnya, dan pengembangan pemasaran menuju pasar nasional maupun internasional. 6. Meningkatkan mutu pendidikan baik umum maupun madrasah. 7. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh. 8. Meningkatkan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata. 9. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat secara terbuka. 10. Menumbuhkan dan mengembangkan industri UMKM. Bila saya terpilih lagi menjadi kepala desa Tanjung Rejo dalam jangka 6 tahun ke depan, sesuai aturan dan prinsip saya pribadi, saya akan membuat rencana menengah jangka panjang desa, yaitu RPJMDes
yang di dalamnya sudah menyangkut misi saya ke arah mana penyelenggaraan pemerintah Desa Tanjungrejo, dan saya realisasikan tiap tahunnya dalam rencana kerja pemerintah desa, yaitu RKPDes yang disusun dan hasil musyawarah pembangunan desa Musrenbang Des, yang diikuti semua lembaga desa, baik dari BPD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan lembaga lainnya. Begitulah acara kami, dan kurang lebihnya mohon maaf karena waktu ini dibatasi oleh panitia, ya. Dan di sini sebetulnya kami menjabarkan membaca ini masih banyak sekali nih ya. Tapi berhubung kami dibatasi, yes, enggak apa-apalah. Yang penting Pak Hari Asid, hidup Pak Asid, hidup Pak Asid, hidup Pak Yayi, nomor 1. Hari Sabtu Legi, Pak Hari Asid nomor 1 coblos. Oke, alhamdulillah. Sekian dari kami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian penyampaian visi dan misi dari calon urut nomor 1. Mohon maaf di awal memang kami belum menyampaikan batasan waktu, dan tadi sudah komunikasi batas waktunya maksimal 20 menit, okay. Tapi mohon dibijaksanai, okay. Karena ini kaitan dengan kegiatan hari ini, harapannya jam 12 selesai. Tapi tadi karena memang kami tidak ada instruksi yang masuk untuk apa dan yang disampaikan kemudian sampai jam berapa atau berapa waktunya. Jadi mohon maaf ya untuk calon nomor urut 1. Dan berikutnya adalah calon urut nomor 2, yakni Bapak Sukanto, dan waktu kami mohon untuk tidak lebih dari 20 menit. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat selaku Panwascam, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Ramil beserta jajarannya atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Pelaksana Tugas Harian beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia beserta anggotanya, Bapak-bapak, ibu-ibu lembaga ataupun tokoh masyarakat Desa Tanjungrejo yang berbahagia. Kula mboten kakean ngomong, biasanya nek kakean ngomong ku malah separak-parak. Nggih, kula simpel mawon. Bapak dan ibu-ibu, perkenalkan nama saya Bapak Sukanto, calon kepala desa Tanjungrejo nomor urut 2, periode 2021-2027. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti.
Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya apabila nanti saya terpilih menjadi kepala desa Tanjung Rejo. Berikut visi misi saya. Visi: bergotong royong membangun Tanjung Rejo yang jujur, adil, dan sejahtera. Misi: mewujudkan pemerintah desa yang jujur, adil, dan transparansi. 2. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintah desa maupun dengan masyarakat. 3. Meningkatkan profesionalitas dalam mengaktifkan seluruh perangkat dan lembaga desa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. 4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang lebih memadai. 5. Mengalokasikan kurang lebih 3 hektar bengkok kepala desa, bengkok saya apabila nanti menjabat, untuk kegiatan sosial keagamaan, dan 1 hektar untuk penunjang kegiatan yang lain selama menjabat untuk 4 dukuh. Insya Allah pasti itu. 6. Mengoptimalkan peran dan fungsi badan usaha milik desa. 7. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga desa. Demikian visi dan misi saya. Mohon diperhatikan dan dicermati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah penyampaian visi dan misi dari beliau Bapak Sukanto, calon Kepala Desa nomor urut 2. Untuk yang ketiga, kami berikan kesempatan kepada beliau Bapak Hasim SPDI, calon Kepala Desa dengan nomor urut 3. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, nama ba'du. Yang terhormat Bapak Panwascam, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dan Ramil, yang kami hormati Ibu PLH Desa Tanjung Rejo, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades Tanjung Rejo beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh warga Tanjung Rejo, baik yang hadir maupun tidak, yang kami banggakan. Yang kami hormati pula Bapak-bapak Linmas, yang kami hormati rekan-rekan kompetitor, para calon, Bapak Ibu calon, Bapak Hari Yasid, Bapak Sukanto, dan Ibu Lili Agustini. Syukur alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan penyampaian visi misi para calon kepala desa Tanjung Rejo. Semoga acara ini bisa berkah barokah untuk kita semua. Kedua kalinya sholawat bertasalam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan kita nantikan sapaannya di Yaumul Kiamah. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya hanya punya visi misi 1 halaman, Pak, tidak banyak, ya. Dan semoga ini menjadi obat
yang manjur untuk mengobati penyakit di Tanjung Rejo. Perlu beberapa hal sebelum saya sampaikan visi dan misi saya. Mengapa ada Pilkades? Pilkades adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih kepala desa. Dan diharapkan kepala desa terpilih ada kepala desa yang bisa mengembangkan, memajukan desa Tanjung Rejo ini yang endingnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu adalah inti tujuan Pilkades. Jadi Pilkades bukan hura-hura dan huri-huri yang tidak menghasilkan apa-apa. Beberapa kali Pilkades, mengapa desa ini sulit berkembang? Mengapa stagnan? Mungkin karena kita belum memahami apa itu Pilkades. Ya. Semoga Pilkades kali ini kita sadar bahwa Pilkades adalah untuk intinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Makanya dari itu antara kondisi Tanjung Rejo saat ini dengan segala permasalahannya, dengan visi misi para calon nyambung atau tidak? Ya. Kalau Tanjung Rejo saat ini sedang sakit, sakitnya sakit perut atau sakit kepala. Kalau sakit kepala, obatnya harus sakit kepala. Kalau sakit perut, obatnya harus sakit perut. Jangan sakit kepala dicarikan obat sakit perut, akan jadi malpraktek. Tidak terjadi kemajuan, malah kemunduran. Maka dari itu Bapak Ibu harus menganalisa Tanjung Rejo saat ini masalahnya apa dan obatnya apa. Itu yang harus kita cari. Jangan hanya huri-huri dan hura-hura selesai. Desa terlantar lagi. Ini perlu diingat, ya, perlu diingat. Saya Hasim calon Kades nomor 3 akan menawarkan visi dan misi saya. Menurut analisa saya secara fakta, saya sudah pangestu hampir seluruh desa, lor kali, dul kali, Pagungan, Galombo, menemukan hal-hal yang kontraproduktif. Contoh kecil ini, saya waktu hujan-hujan di suatu tempat, di sana banyak peternakan sapi. Ketika hujan, limbahnya kemana-mana. Ini menimbulkan penyakit yang kronis. Ya. Ini fakta, bisa dicek di lapangan. Satu. Yang kedua, juga ada lansia miskin yang rumahnya masih reot. Tidurnya digalar. Tidak ada penopang ekonominya. Itu masih ada di sini. Jangan diingkari. Ya, jangan diingkari. Masih ada lagi satu janda yang letaknya di ujung sana, tanahnya belum ada satu butir pun batu belum ada. Ini juga terjadi. Fakta bisa dicek di lapangan. Ya, fakta bisa dicek di lapangan. Jadi Bapak Ibu harus berpikir Tanjung Rejo ini masalahnya apa? Dicarikan obat, visi misi, pemimpin yang bisa mengelola desa ini supaya tumbuh berkembang tidak ketinggalan dengan desa-desa yang lain. Ya. Saya calon nomor 3 menawarkan visi misi sebagai berikut. Yang saya sasar, menurut analisa saya, menurut penelitian saya, ya, yang saya sentuh pertama kali adalah pemerintahan desa atau birokrasi desa. Mengapa begitu? Karena saya punya keyakinan apabila pemerintah desa, birokrasi desa itu solid dan dipercaya masyarakat, adalah merupakan lokomotif yang bisa membawa perubahan di desa Tanjung Rejo ini. Jadi pemerintah desa atau birokrasi desa yang solid dan dipercaya masyarakat akan mampu menggerakkan, merubah Tanjung Rejo ini meloncat lebih jauh. Pemerintah desa yang sudah cukup baik di Tanjung Rejo ini dengan sentuhan visi dan misi saya, insya Allah berubah. Apa visi untuk menyentuh pemerintah desa ini? Adalah terwujudnya pemerintahan desa yang melakukan actionnya, kegiatannya dengan transparan. Transparan dalam perencanaan, transparan dalam pelaksanaan, dan transparan dalam pertanggungjawaban. Tanjung Rejo, uang dari pusat berapa, dari daerah berapa, dari kabupaten berapa, hasil PAD sendiri berapa,
masyarakat akan tahu untuk apa, kapan, dan di mana. Ini. Yang kedua, pemerintah yang aspiratif, mendengarkan suara masyarakat, tidak karepe dhewe. Ketiga, pemerintahan desa yang komunikatif, suka musyawarah dalam memecahkan masalah. Ya. Suka dalam memecahkan masalah, orang terus daldel, tapi dirembuk wong akeh. Ini bagaimana cara pemecahnya, jadi pertanggungan jawabnya juga orang banyak. Itu. Yang berikutnya adalah pemerintah desa yang mengambil langkah inovatif, langkah-langkah baru yang inovatif yang sebelumnya tidak ada. Contohnya dalam administrasi akan ada digitalisasi, ya itu. Nah, pemerintah desa yang seperti inilah yang pemerintah desa yang produktif, pemerintah desa yang menghasilkan sesuatu untuk dinikmati masyarakatnya, bukan pemerintahan yang mandul. Ya, kalau pemerintah desa yang menghasilkan sesuatu bisa dinikmati oleh rakyatnya, maka pemerintah itu akan memberikan kepercayaan dari masyarakat. Ya, kepercayaan dari masyarakat, bahkan akan dicintai oleh masyarakat. Kalau sudah satu antara perangkat dan masyarakat sudah saling percaya, semua masalah di Tanjung Rejo akan teratasi dengan mudah. Itu ya. Jadi kalau chemistry antara masyarakat dan perangkat ini chemistry-nya kuat, maka semua masalah akan diselesaikan dengan mudah. Karena suami perangkatnya dan istrinya adalah masyarakat, sudah menyatu saling menyintai. Itu ya. Dan pemerintahan yang seperti ini akan mampu menyatukan, mengaktifkan semua komponen masyarakat untuk bergerak membangun Tanjung Rejo. Pemerintahan yang seperti ini akan mampu menggali, mengoptimalkan daripada potensi masyarakat Tanjung Rejo untuk membangun, memajukan Tanjung Rejo. Dan juga akan mampu menumbuhkan rasa senasib seperjuangan masyarakat Tanjung Rejo untuk membangun Tanjung Rejo. Jadi membangun Tanjung Rejo tidak bisa hanya dari satu komponen masyarakat saja, tapi pergerakan seluruh masyarakat Tanjung Rejo untuk bergerak membangun Tanjung Rejo. Sesuai dengan semboyan saya, gotong royong bangun desa tumuju urip mulya. Ya. Lah bagaimana supaya pemerintahan bisa begitu? Harus punya leadership, pemimpin yang integritas. Antara kata dan laku sesuai. Integritas. Dua, pemimpin yang bisa diteladani. Tiga, pemimpin yang berani berkorban untuk masyarakatnya. Tiga ini ya. Saya bukan anak yang terbaik dari anakku Tanjung, tidak. Ya. Tapi saya punya niat baik untuk membawa perubahan desa ini. Saya bersiap belajar untuk menjadi pemimpin yang integritas, antara kata dan laku bisa diterima. Pemimpin yang bisa diteladani, saya akan belajar. Pemimpin yang berani berkorban untuk masyarakat. Salah satu program saya, dalam program strategi saya adalah 100% bengkok desa. Ya. Jadi bayarannya pocokane petinggi bengkok biasanya yang dulu 10 hektar. Saya akan mengambil hanya 40% dari 100% untuk operasional kepala desa. Mengambil 40% dari 100%. Yang 60% akan saya peruntukkan untuk kemasyarakatan umum, kepentingan umum. Ya. Lah siapa yang menangani 60%? Yang akan menangani 60% adalah panitia kecil yang terdiri dari tokoh dari Galombo, tokoh dari Pagungan, tokoh dari Dulkali, dan tokoh dari Lorkali. Mereka akan bersatu mengelola 60% ini untuk kepentingan masyarakat. Tahun pertama dari 6 tahun itu, jadi itu 6 tahun, adalah akan saya lelangkan atau sewakan untuk syukuran saya seluruh pemilih Tanjung Rejo. 5 tahun berikutnya adalah untuk kepentingan umum tadi. Sasarannya apa? 1, sosial. Ya. Sosial ini saya sudah keliling memang melihat perlu ada lansia yang tidak ada topangan ekonominya. Kita pura-pura tidak tahu atau tahu tapi diterlantarkan. Ini perlu disentuh. Saya melihat sendiri.
Ya. Terus beasiswa miskin, beasiswa prestasi untuk anak-anak yang kurang mampu. Terus santunan orang sakit, santunan kematian akan dari sini 60%. Yang kedua pemuda. Pemuda nanti biar bisa mandiri akan saya beri keterampilan atau semacam BLK di Tanjung Rejo, biayanya juga dari 60%. Yang ingin bisa tukang batu silakan berlatih di BLK. Yang akan bisa welding juga akan dilatih di situ. Yang ingin polinya bagus didatangkan pelatih poli yang bagus. Ingin rebana bagus datangkan pelatih rebana yang bagus. Karena ini pengalaman pribadi, Bu. Bapak Ibu, pengalaman pribadi saya sejak 1994 saya merantau di Malaysia sama Pak Kiai. Bisa ditanya ini. Ketika sampai sana saya tanya, kamu bisa apa Mas? Bisa welding, wireman, listrik, tukang kayu, tukang batu? Tidak bisa semuanya. Karena tidak bisa akhirnya jadi kuli di sana. Wong tidak punya keterampilan. Lah pengalaman itu nanti jangan sampai terjadi pada pemuda-pemuda kita. Ya, akan saya beri kompetensi keterampilan di BLK kecil di Tanjung Rejo. Itu dari situ. Taman sosial kedua pemuda. Yang ketiga masjid musola. Ini juga saya perhatikan. Akan saya beri santunan tiap sumbangan tiap tahun. Ya, ini masjid musola. Berikutnya pendidikan mulai TK, RA, SD, SMP akan dapat sumbangan dari sini juga. Terus infrastruktur. Malah ini banyak yang jual. Wis go Pak iku nggo bangun ae. Wah aku nek bengi-bengi lunga dalane lunyu jeglong-jeglong ora ana lampune. Tiba Pak sikilku mijetno. Ya. Itu jadi ada usulan juga infrastruktur. Berikutnya yang keenam adalah untuk RT, RW, BPD yang selama ini mati suri. Ya. Akan saya perhatikan, akan saya aktifkan kembali. Ya, ya? Tuh. Itu gambaran dari visi misi saya, kurang lebihnya. Kalau setuju dengan visi misi saya, setuju dengan perubahan, setuju dengan harapan baru, pilih nomor 3 pada tanggal 10 April 1 lagi. Pesan saya, kita satu warga, tonggo bolo konco. Beda pilihan biasa, tidak usah bertengkar, tidak usah buat gaduh. Jaga kondusivitas daripada desa kita, tetap damai. Kami calon nomor 3, siap menang, siap kalah. Berikutnya, lakukan Pilkades ini sesuai protokol kesehatan. Yang terakhir, saya berdoa semoga pelaksanaan Pilkades ini sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, dan sukses hasil. Artinya, Kades terpilih harus bisa memimpin desa ini lebih berkembang, lebih maju untuk kesejahteraan desa Tanjung Rejo. Kalau ternyata tidak bisa, ya monggo jenengan. Mengapa itu dipilih? Ya monggo, ya itu bukan salah. Paling tidak saya sudah memberikan jalan alternatif untuk bapak-bapak bagaimana sungguhnya apa itu Pilkades dan mana seharusnya itu Pilkades sudah saya jelaskan di sini. Monggo. Untuk yang mendukung saya terima kasih, dan untuk yang pilih yang lain saya juga mengacarkan selamat untuk bapak-bapak. Oke? Itu. Saya sungguhnya sudah tidak layak untuk ikut berkompetisi di sini, tapi melihat desa yang seperti ini dari tahun ke tahun lagunya sama, lagu itu walaupun bagus kalau terus menerus akhirnya maka lagu selayaknya harus diganti. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan dari pasangan calon nomor 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, demikian penyampaian visi dan misi calon urut nomor 3 selama 16 menit ya kurang lebih. Untuk yang berikutnya kami berikan kesempatan kepada calon kepala desa nomor urut 4, kepada beliau yang terhormat Ibu Lili Agustini Ahli Madya. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamun ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajaran Muspika Kecamatan Margoyoso, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Tanjung Rejo beserta anggota, yang saya hormati Ibu PLH beserta jajaran perangkat desa Tanjung Rejo, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pelkades beserta para anggota, dan tidak lupa yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir di Balai Desa Tanjung Rejo ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan paparan visi dan misi saya apabila saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat Tanjung Rejo untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Tanjung Rejo periode 2021 sampai selesai. Adapun visi dan misi saya sebagai calon kepala desa Tanjung Rejo adalah, visi saya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, amanah, jujur dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat desa Tanjung Rejo yang transparan, adil, aman dan sejahtera. Untuk mewujudkan itu, adapun misi saya adalah sebagai berikut. 1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa yang disiplin guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik, ramah, cepat dan tepat. 2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, bebas dari korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan yang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerataan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan infrastruktur dalam Desa Tanjung Rejo yang merata di seluruh dukuh berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. 4. Membentuk badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat. 5. Menertibkan aset Desa Tanjung Rejo dalam memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat. 6. Membangun pola kehidupan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas kegiatan balita, posyandu lansia, kebersihan lingkungan, dan pembangunan rumah layak huni berdasarkan skala prioritas. 7. Membentuk dan membangun kembali organisasi-organisasi masyarakat desa Tanjung Rejo guna membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. 8. Mengorganisir kaum muda desa Tanjung Rejo, terutama segi olahraga dengan menyediakan prasarana olahraga yang cukup dan memadai. 9. Menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian paparan singkat tentang visi dan misi saya. Kiranya jika saya diberi amanah, diberi kesempatan dan kepercayaan untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Tanjung Rejo,
insya Allah saya akan melaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Saya pribadi di sini tidak akan memberikan banyak janji-janji, tetapi saya akan memberi bukti nyata dan tetapi saya akan terbaik memberi masyarakat desa Tanjung Rejo ini. Dengan rendah hati saya memohon dukungan dan doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jangan lupa pilih saya nomor 1, Lili Agustini. Jangan lupa pilih saya nomor 4, wedok dewe Lili Agustini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikianlah penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa nomor urut 4 Mbak Lili Agustini.